Bapak Ibu hadirin, materi hilirisasi produk kedua akan disampaikan oleh Apoteker Triadi Wisesa S Farm. Mohon izin membacakan CV beliau. Nyoman Triadi Wisesa lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari tahun 1995. Menempuh S1 Farmasi di Universitas Udayana pada tahun 2013 sampai 2017. Melanjutkan pendidikan profesi apoteker di Universitas Udayana pada tahun 2017 sampai 2018. Dan saat ini menjadi apoteker di PT Faras Indonesia Jaya. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin, inilah Nyoman Triadi Wisesa. Cek. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian yang terhormat juga para guru besar di lingkungan Universitas Udayana, yang terhormat para pimpinan rumah sakit atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Putu Eka Suryawan selaku CEO Faras Group serta jajarannya, yang terhormat juga Bapak Kadek Siwa Ambara selaku pimpinan komisaris dari PT Adiguru Siwa Ambara beserta jajarannya. Dan kepada seluruh undangan ataupun hadirin yang datang pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wisesa, saya adalah apoteker di PT Faras Indonesia Jaya, pabriknya Faras. Senang sekali saya bisa ada di sini karena seperti yang sudah disebutkan MC tadi, alma mater saya juga di sini. Gitu. Saya juga di Universitas Udayana, tapi beda fakultas. Gitu. Saya di Fakultas MIPA di jurusan farmasi. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Rektor juga saat menjabat itu saya masih ada, masih berkuliah gitu. Jadi senang sekali saya bisa ada di Faras, kurang lebih saya sudah 5 tahun ada di Faras di sini dan diberikan kepercayaan hari ini untuk memberikan sedikit pemaparan mengenai hilirisasi hasil riset obat bahan alam. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Kesehatan yang terbaru yang baru saja diterbitkan di tahun 2023 kemarin, itu tidak lagi menyebutkan istilah obat tradisional. Jadi yang disebutkan itu adalah obat bahan alam. Di sana juga mencantumkan peran pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk mendukung kemandirian dan ketahanan obat. Pemerintah juga diharapkan mampu mendukung penggunaan obat bahan alam ataupun produk-produk hasil produksi dalam negeri. Nah, ini sejalan dengan instruksi Presiden di tahun 2016, jauh sebelumnya, tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Nah, di Bali sendiri, pengembangan, penelitian, dan juga penggunaan obat bahan alam, ini telah didukung oleh pemerintah provinsinya melalui peraturan gubernur, di mana penggunaan obat bahan alam itu sudah mulai digunakan di sarana pelayanan kesehatan, di puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, 3 hal inilah yang kemudian mendukung kami untuk melakukan kerjasama hilirisasi antara para akademisi atau para peneliti dengan produsennya, kami Faras. Jika digambarkan dalam sebuah bagannya sederhana, jadi ada komunikasi 2 arah antara produsen Faras dengan para akademisi atau peneliti. Harapannya adalah muncul inovasi produk. Inovasi produk dalam kategori jamu atau OHT, obat herbal tersandar, atau juga fitofarmaka. Nah, bagan sederhana ini kenyataannya dalam pelaksanaannya itu rumit gitu, cukup panjang, banyak tantangan atau banyak gap yang ditemui. Sebagai contoh, dalam metode penelitian yang bisa kita lihat, metode penelitian dalam riset itu umumnya menggunakan metode yang kompleks.
Contoh menggunakan metode ekstraksi. Ekstraksi bisa bertingkat, kemudian menggunakan pelarut berbagai macam jenis, polar ataupun non-polar. Sedangkan kami di pabrik berharap metode produksi yang digunakan itu adalah sesederhana mungkin. Contoh kami pernah berkunjung ke industri ekstrak bahan alam yang ada di Jawa. Mereka sudah berpengalaman untuk memproduksi ekstrak-ekstrak dengan kuantitas besar, bisa sampai 20-50 kilo. Tapi yang perlu diketahui, metode apa yang dipakai di sana? Metode ekstraksi yang digunakan hanyalah maserasi. Pelarutnya apa? Pelarutnya juga pelarut sederhana, air ataupun etanol. Di sana ada perbedaan. Gitu. Kemudian fokusnya apa? Kalau dalam riset itu fokusnya adalah dalam pembuktian hipotesa, apakah hipotesanya sesuai dengan hasilnya atau tidak. Sedangkan pabrik, kami produsen itu akan lebih memfokuskan pada inovasi produknya, baik dari segi formulasi, metode, ataupun kemasannya. Target pasar juga berbeda. Jika dilihat tadi seperti disebutkan oleh Pak Putu, rata-rata publikasi-publikasi itu agak susah untuk dipahami oleh masyarakat umum, tapi memang begitu adanya gitu ya, karena ditujukan untuk peneliti-peneliti lainnya. Sedangkan di pabrik kami jelas target pasarnya itu adalah masyarakat luas. Masyarakat luas sebagai pasien, pengguna ataupun konsumen. Goalnya sendiri pada riset itu adalah publikasi. Gitu. Sedangkan pada kami itu adalah produk jadi atau produk komersil. Nah dari beberapa hal ini, dalam pelaksanaannya itu adalah muncul gap yang cukup besar. Ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh peneliti atau riset dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Nah itu yang coba kami cari jalan tengahnya. Gitu. Jadi hilirisasi ini adalah mencari jalan tengah atau titik tengah antara apa yang diinginkan oleh peneliti dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Gitu. Nah harapan kami dengan adanya informasi ini, Bapak Ibu Guru Besar, Profesor, Dokter sekalian, kedepannya dalam proses riset-riset ke depan, lebih baik atau bisa dimulai dipertimbangkan untuk memikirkan produk jadi atau produk komersil sebagai endingnya, yang bisa diproduksi oleh industri, dalam skala industri, sehingga nanti proses hilirisasi ini akan lebih mudah untuk dijalankan. Nah, proses hilirisasi ini dapat dilaksanakan tidak semena-mena, tapi harus melakukan riset kembali. Ada riset penelitian dari Bapak Ibu, tapi tetap harus dianalisa kembali oleh tim kami. Di pabrik itu ada namanya tim R&D, Research and Development. Ada beberapa hal yang harus kami perhatikan. Yang pertama, contohnya dari bahan baku. Apakah bahan baku ini mudah diperoleh atau tidak? Kemudian bahan baku yang digunakan itu bentuknya seperti apa? Apakah bahan segar, bahan simplisia, serbuk, atau bahan lainnya? Gitu. Metode seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ada menggunakan metode ekstraksi? Setelah ekstraksi, bagaimana tahapan produksinya? Apakah relevan untuk digunakan dalam skala industri? Gitu. Untuk bentuk sediaan, itu juga harus kita pastikan, itu tercantum atau tidak dalam riset. Kalaupun tercantum, bentuk sediaan itu bisa kita produksi atau tidak berdasarkan sertifikat produksi yang dimiliki oleh pabrik. Yang terakhir itu nilai jual. Nilai jual terkait inovasi ataupun manfaatnya. Jadi keempat hal ini yang perlu kami telaah kembali. Gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah produk jadi yang dihasilkan nanti memiliki hasil atau manfaat sama atau semirip mungkin dengan hasil riset yang ada. Gitu. Jadi perlu telaah kembali di sana. Gitu. Setelah proses telaah ini selesai, baru kemudian produk dapat kita registrasikan. Nah, dalam proses registrasi itu ada beberapa hal yang harus dipastikan, seperti komposisinya, klaim khasiatnya, aturan pakai, kemudian bisa stabilitas juga diperlukan di sana, stabilitas produk, serta data pendukung seperti hasil riset. Dan ini proses registrasi itu
berlangsung di Badan POM. Setelah proses registrasi ini selesai, barulah nanti produksi massal itu dapat dilakukan. Kurang lebih seperti itu proses hilirisasi yang terjadi. Nah, kedepannya kami memiliki misi untuk menjadi industri obat bahan alam yang berdaya saing di tingkat global, di mana kami akan melakukan perbaikan dan peningkatan baik dari segi fasilitas maupun tenaga profesional seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Putu tadi. Dengan harapan atau dengan tujuan ke depan kami dapat melakukan hilirisasi produk jadi dengan standar obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Next. Nah, kita bicara tentang produk Wisnu. Produk Wisnu ini adalah produk pertama hasil hilirisasi kami. Produk Wisnu juga produk pertama hasil kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan kami, Faras. Nah, produk ini bisa tercipta karena adanya 3 pihak di sini. Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang dimotori oleh Prof. Jawi, selaku akademisi atau peneliti, kemudian kami PT Faras Indonesia Jaya selaku produsen, dan juga PT Adi Guru Siwa Ambara sebagai distributornya. Jadi harus ada 3 pihak ini untuk melakukan hilirisasi. Gitu. Setelah hilirisasi ini selesai, maka bisa terbitlah atau terciptalah produk Wisnu. Produk Wisnu itu sendiri adalah produk obat bahan alam dengan kategori jamu yang dikemas dalam kapsul yang berisikan kombinasi ekstrak ubi ungu, Ipomea batatas, dan ekstrak daun sambung nyawa atau daun dewa, Ginura procambens. Dia ditujukan untuk membantu mengurangi lemak darah. Nah, jadi produk Wisnu ini adalah produk hilirisasi dari riset yang dilakukan oleh Prof. Jawi, kemudian kita konsultasikan dengan Badan POM, dan hasilnya muncullah produk ini. Gitu. Besar harapan kami produk ini atau produk Wisnu ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan harapan kami ke depannya dengan adanya produk Wisnu ini bisa membuka jalan untuk kerjasama ataupun hilirisasi lainnya ke depan. Gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, slide-nya tidak terlalu panjang. Gitu ya. Mohon maaf juga jika ada salah kata dari saya. Mudah-mudahan kami atau saya dengan pemaparan ini bisa membuka wawasan atau menambah wawasan Bapak Ibu, guru besar atau profesor sekalian terkait dengan kolaborasi hilirisasi. Bahwasanya kolaborasi dan hilirisasi ini antara para peneliti atau para akademisi dengan kami PT Faras Indonesia Jaya atau Faras Group selaku produsen sangat-sangat mungkin untuk dilaksanakan. Demikian dari saya, terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Triadi, kami mohon untuk diam di tempat. Bagi Bapak Ibu hadirin yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk membuka sesi diskusi hari ini. Terima kasih kepada Bapak apoteker tadi. Saya mempunyai suatu pertanyaan Pak ya. Apakah produk ubi ungu ini bisa mencegah beberapa kasus-kasus penyakit seperti kardiovaskular? Karena saya pernah dengar dan pernah menyaksikan dalam video, ada suatu produk sudah mendapatkan prize Nobel. Maaf di sini para yang hadir adalah profesor, dokter, saya tidak bisa berbicara masalah bahasa medis. Nah kemudian suatu produk ini, dia mampu menghasilkan L-arginin. Di mana dalam siklusnya L-arginin ini mampu membentuk hidrolin dan memproduksi NO atau nitric oxide. Yang sangat populer dalam dunia critical care. NO ini membuat otot polos menjadi rileks sehingga plak-plak pembuluh darah itu bisa terkikis. Tapi sementara ini saya belum dengar ada
satu obat pun yang mampu untuk mengikis plak-plak dalam pembuluh darah tersebut. Sebenarnya NO ini kan diproduksi oleh Indotel namanya. Nah, apakah ketela ungu ini mempunyai khasiat sama dengan apa yang saya sebutkan tadi? Nah, kalau memiliki khasiat yang sama, kenapa enggak kita mencegah lebih awal agar penyakit-penyakit seperti kardiovaskular maupun degeneratif itu bisa kita cegah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar kalau kita konsumsi obat-obat kimia terlalu banyak, nanti ada efek sampingnya ke organ-organ tubuh kita seperti ke ginjal dan organ-organ yang lainnya. Nah, itu aja Pak pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Kalau memang ini berfungsi bagus untuk kita, kenapa kita bersinergi dengan masyarakat, akademisi, dan dari industri, marilah kita bersama-sama untuk menyehatkan masyarakat. Ya maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena saya ini adalah orang awam, jadi bukan orang praktisi medis, terus terang aja. Ya itu aja Pak pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, itu perlu diklarifikasi kembali. Dia itu adalah bentuk sediaannya jamu atau obat herbal tersandar atau fitofarmaka. Karena kaitannya ke sana. Jika kita bicara L-arginin itu pasti sudah ke zat aktif. Ketika kita bicara zat aktif ada kemungkinan dia berupa suplemen kesehatan. Jadi berbeda dibandingkan dengan ubi ungu atau jamu yang rata-rata penggunaannya itu adalah crude extract. Crude extract. Jadi masih banyak bahan-bahan lainnya yang memiliki efek gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti lebih detailnya terkait ubi ungu bisa ke Prof Jawi gitu ya Prof ya, terkait ubi ungu gitu. Nah terkait juga dengan yang kedua, mohon maaf apa ya tadi saya lupa. Begini Pak, penggunaan obat-obat kimia. Penggunaan obat ya. Oke, maaf saya potong sebelumnya ya, karena terus terang aja saya kan penderita angina pectoris ya. 3 bulan lalu saya sudah pasang ring jantung 3, kemudian rencana next month will be install 2 more ya, jadi 2 akan tambah lagi. Nah apakah dengan mengkonsumsi obat-obat kimia seperti yang saya alami, contohnya seperti obat blood thinner ya, atau pengencer darah seperti bisoprolol, clopidogrel, asitosal, ramipril, dan yang sejenisnya, apakah kedepannya tidak mengganggu organ sistem yang lain Pak? Nah, apakah dengan penggunaan seperti ini bisa mencegah atau mengobati secara langsung Pak? Ya. Atau mengurangi itu maksudnya? Oke Pak. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih. Jadi penggunaan obat-obat kimia atau obat-obat farmasi itu pasti didasarkan atas efikasinya yang lebih tinggi dibandingkan efek sampingnya. Pasti didasarkan dari itu. Kombinasinya didasarkan apa itu pasti ada penilaian tersendiri dari dokter yang meresepkan. Kembali itu Pak ya. Nah penggunaannya apakah dia akan berefek samping? Efek samping itu umumnya akan muncul. Tapi kembali lagi dengan prinsip obat itu sendiri. Ketika digunakan sesuai dosisnya dia tidak akan berefek sebagai racun. Tapi ketika di luar itu dia akan berpotensi sebagai racun. Terkait dengan penggunaan obat-obatan Bapak, pasti nanti ke depannya akan ada feedback dari dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya terkait pemantauan kondisi fisik atau kondisi organ lainnya, gitu Pak ya. Terkait dengan obat kapsul ubi ungu ini sendiri, dia fungsinya bukan sebagai pengganti obat, gitu ya. Dia sebagai pendamping, gitu. Jadi penggunaannya itu bisa digunakan untuk mencegah juga, gitu. Tapi bukan berdiri sendiri untuk mengobati, karena penggunaannya sendiri sebagai obat juga harus berdasarkan konsultasi dengan dokter terkait. Kurang lebih seperti itu Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab.
Terima kasih. Saya serahkan ke MC kembali. Baik, mungkin satu lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Tes. Om Swastiastu. Cek. Baik, mungkin Bapak yang di belakang terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih untuk galah atau waktu kepada penginter acara, kepada penanya. Sebelumnya Tiang sebagai reseller, Tiang bukan profesor, Tiang bukan dokter, tapi anak Tiang jadi dokter gitu loh. Tiang bertanya, tadi Dokter Wito sudah bertanya seperti itu, Tiang aja pengulangan. Kalau di desa, itu kan banyak ubi ungu atau ubi bojong tadi dibilang Niko. Mana kita nutrisinya lebih besar, yang berupa kapsul atau yang langsung kita makan. Nah itu. Kalau di desa kalau kita makan kapsul, minum kapsulnya kan agak mahal kan gitu ya, tidak beli. Kalau di desa kan kalau kita makan langsung kan lebih murah kan begitu. Toh asal mulanya dari selo, kan gitu. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kalau saya boleh minta permohonan, biar yang berupa kapsul atau Visnu itu bisa harganya terjangkau oleh masyarakat luas atau masyarakat yang miskin, biar bisa tertolong begitu. Biar harganya bisa terjangkau ya, untuk kita reseller atau pengguna yang minum kapsul nike bisa kita beli begitu. Itu permohon saya yang kedua. Hanya itu pertanyaan Tiang. Matiang matur suksemo, sinep anduk parmo santi. Om Santi, Om. Oke, terima kasih Bapak. Terkait pertanyaan yang pertama, kembali lagi, apakah ada perbedaan bahan segar itu, gitu ya, ubi ungu itu sendiri dengan ekstraknya? Tentu ada perbedaan di sana. Jadi ibaratnya bisa jadi Bapak konsumsi 1 kilo bahan segar itu sama dengan 1 kapsul, bisa jadi seperti itu. Kalau Bapak kuat konsumsi itu sehari-hari dengan jumlah sekian, ya silakan gitu ya. Karena secara prinsip ekstraksi itu adalah mensederhanakan jumlah yang dari jumlahnya banyak akhirnya persederhanakan menjadi 1 kapsul. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan harga, mungkin bisa silakan dikonsultasikan dengan distributor kami, itu PT Adi Guru Siwa Ambara, terkait harga karena saya tidak punya wewenang di sana gitu Pak ya. Mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau kurang, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi penanya, kami persilakan. Tes. Om Swastiastu, salam kenal Tiang Dr. Oka dari Rumah Sakit Arisanti, Pak Putu Eka. Izin kami membuka klinik tradisional dari tahun lalu. Kemudian kami membagi menjadi 3 tahap ya. Jadi membangun klinik tradisionalnya Dumun, kami merekrut tenaga kesehatan tradisional dari Airlangga dimulai Juli. Nah, kemudian kami promo ke masyarakat nih antusias untuk penggunaan herbal Simplicia, Pak. Simplicia kami peroleh dari P4TO di Baturiti dan juga kami sampun pernah ke kantornya Bapak di Denpasar untuk memperoleh yang sudah terstandar juga seperti ini. Nah, kami mendukung hilirisasi niki dan mengundang untuk tahap berikutnya integrasi dan saintifikasi Pak. Jadi kalau Prof Jawi kira-kira memungkinkan bicara di rumah sakit terhadap para DPJP dokter kami, sehingga mulai ada peresepan seperti ini. Kemudian kami membuka untuk riset karena ada 20-an ribu kunjungan per bulan yang 80%-nya adalah penyakit metabolik atau degeneratif niki, baik diabetes, hipertensi, jantung nika. Nika sangat bisa untuk
produk niki nanti menjadi fitofarmaka, begitu masuk ke dalam pelayanan niki. Nggih. Ngiring kita lanjutkan kentennya kerjasamanya untuk niki bisa goal sampai fitofarmaka. Sukses dahat Pak Putu. Oke, terima kasih Dok. Jadi kami juga sangat mendukung hilirisasi ataupun pemerintah terkait penggunaan obat bahan alam di sarana pelayanan kesehatan. Gitu, nggih. Terkait dengan obat herbal tersandar ataupun fitofarmaka, memang kami sedang menuju ke sana. Gitu. Jadi karena setelah dilalui beberapa tahap, proses obat herbal tersandar ataupun fitofarmaka itu cukup rumit dan panjang. Dalam artian ketika riset-riset itu sudah ada, itu tidak bisa langsung kami gunakan. Jadi harus melakukan riset ulang. Riset ulang dalam artian harus ada pendampingan dari Badan POM di sana. Dari awal, ibarat dari persetujuan pelaksanaannya sampai dengan hasilnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Tapi kami siap untuk mendukung penggunaan obat bahan alam itu di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Ada yang... Baik, karena keterbatasan waktu kami tutup sesi diskusi hari ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan. Kami mohon berkenan Bapak Triadi untuk maju ke depan. Kami undang kembali Bapak Putu Eka Suryawan dan Bapak Prof. Jawi untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Bapak Eka dan Bapak Triadi.